السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali membangunkan kita setelah kematian kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berzikir kepada Allah di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan masih di bab salatul duha, salat duha. Pagi hari ini hadis ke 291. Hadis 291. Hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi'. Haddatsana Kahmas bin al-Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah. Abdullah bin Syaqiq ini bertanya kepada Ibunda Aisyah gitu. Akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?
apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat duha? Ini kata sahabat Abdullah bin Syaqiq. Qalat, kemudian ibunda Aisyah menjawab, la ila la illa ayyaji'a min maghibihi. Begitu. Rasulullah itu mengerjakan sholat duha ketika sampai dari safar beliau. Mengerjakan sholat duha ketika Rasulullah habis bepergian jauh, kemudian dari safar beliau. Mari kita lihat apa penjelasan dari para ulama ataupun penulis daripada hadis ini. Su'ilat as-sayyidatu Aisyah hal kana yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ad-duha. Apakah ya Rasulullah itu mengerjakan salat duha? Ketika ibunda Aisyah ditanya, fa ajabat la illa idza jaa min safarihi. Jadi Rasulullah itu juga memiliki kebiasaan salat duha ketika pulang dari safar beliau. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang kemudian tidak langsung ke rumah. Begitu. Tidak langsung masuk rumah, kemudian Rasulullah masuk masjid dahulu. Kita ulangi lagi bahwa rumah Rasulullah itu nempel ya dengan masjid. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan juga Rasulullah itu mengerjakan sholat duha, dikatakan mengerjakan sholat duha terus menerus, ya bisa dibilang iya. Kami mendapati Rasulullah terus menerus mengerjakan sholat duha. Dikatakan tidak mengerjakan sholat duha juga bisa dikatakan iya, karena ada beberapa saat, ada beberapa waktu juga Rasulullah tidak sama sekali mengerjakan sholat duha. Gitu. Jadi kembali kepada hukum di awal, yaitu sunnah muakkadah. Ala fi'liha inda qudumihi minas safari fil masjid qabla dukhulil baiti wa muqabalati ahlihi. Jadi ada kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pulang dari safar, masuk masjid dulu sebelum masuk rumah beliau, dan sebelum bertemu dengan keluarga beliau itu salat duha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kemudian ya, di dalam kitab ini dijelaskan minas sunnati ad-dukhulu ala ahli indal audati minas safari ba'da salatid duha fil masjidil haram. Jadi akhirnya salah satu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pulang dari safar itu bertepatan pada waktu siang, maka jangan langsung masuk rumah. Ada sunnah dari beliau untuk masuk masjid dulu, kemudian mengerjakan sholat duha. Mengapa jemaah yang dirahmati Allah ada sunnah seperti itu yang disampaikan dalam kitab ini? Asyukru lillah alal audati bis salamati yakunu bis salati wa ta'ati. Jadi alasannya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dalam safar yang diberikan kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sholat, yaitu sholat duha tadi itu kalau kebetulan adalah waktu nyampe rumah itu waktu-waktu duha, itu jadi dengan sholat dan juga ketaatan yang lainnya. Jadi ada sunnah seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Jangan langsung pulang, kemudian mampir masjid, gitu. Kemudian barulah kita masuk ke keluarga kita setelah acara ataupun setelah safar kita. Ini hadis yang pertama yang kita bacakan pada pagi hari ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang 293. Yang 292 tidak kami baca karena maknanya sama. Kemudian 293. An-Nabiyya, atau kita baca haddatsana Ahmad bin Mani'
an Hushaym qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sahm bin Minjab an Qarsa'in ad-Dubai an Qaza'ah an Qarsa' an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudbinu arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Jadi Abu Ayyub al-Ansari ini sering melihat Rasulullah mengerjakan sholat 4 rakaat ya, inda zawali syamsi, ketika tergelincir matahari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata beliau, innaka tudminu hadhil arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Wahai Rasulullah, engkau sangat menjaga sekali 4 rakaat ketika tergelincir matahari ini. Faqala, ini dia. Mengapa? Kata beliau, kenapa saya jaga 4 rakaat ini? Inna abwabas samai tuftahu inda zawalis syamsi. Mengapa saya sholat 4 rakaat ketika matahari tergelincir? Sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka, kata beliau, ketika waktu zawal ataupun waktu tergelincir matahari. Fala turtaju hatta tusalliyad duhra, dan pintu-pintu langit ini tidak tertutup sampai waktu sholat zuhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada keutamaan. Fa uhibbu ay yas'ada li fi tilka sa'a khairun, dan aku suka sekali kebaikan-kebaikan yang aku lakukan itu kemudian dicatat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit. Karena langit pada saat itu pintu-pintunya terbuka. Afi kullihinna qira'ah, apakah ada bacaannya wahai Rasulullah? Qala na'am. Hal fihinna taslimun fasil? Qala la. Apakah ada 2 salam 4 rakaat? Itu tidak, tetapi 4 rakaat tanpa salam 2 kali, tapi salam maksudnya tasyahud awal salam ataupun 2 rakaat salam, lanjut lagi 2 rakaat salam. Ternyata sholat 4 rakaat sebelum ataupun ketika matahari tergelincir itu sama dengan sholat zuhur dan sholat asar gitu. Jadi 2 tasyahud awal dan tasyahud akhir barulah dikerjakan salam. Ternyata tapi ini bukan sholat zuhur dan asar, ini sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kita baru mengetahui, saya pun ya baru sadar ternyata sholat sunnah ataupun sholat yang tadi disampaikan ini dalam keterangan, ternyata hadzal hadis laisa fi sholatid duha. Ternyata hadis ini yang menjelaskan 4 rakaat yang dikerjakan ketika matahari tergelincir ternyata bukan sholat duha, kata penulisnya, bal fi sunnatid zuhri. Ternyata ini adalah model sholat sunnah zuhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi model sholat sunnah zuhur itu ternyata ada model lain. Selain 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ternyata ada model lain yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah 4 rakaat sekali salam, sebagaimana mengerjakan sholat zuhur itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faqad kana yusalli 4 raka'atin bitashahhudaini wa bitaslimatin wahid mithla sholati dhuhri wal asri. Jadi ternyata kata Abu Musa al-Ash'ari atau Abu Ayyub al-Ansari, Rasulullah itu mengerjakan sholat sunnah zuhurnya, pernah saya melihatnya tidak 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam, tetapi 4 rakaat langsung, 2 tasyahud dan 1 salam, sebagaimana sholat zuhur dan sholat asarnya. Tentu barangkali sholat ini asing di antara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asing di antara kita, jadi tidak biasa, tetapi ini dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqra'u fi kulli rak'atin al-Fatihata wa ba'daha ma tayassara minal Qur'an. Sama dengan sholat zuhur, ternyata setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah membaca surat-surat yang mudah untuk dibaca. Wasababu fi hadza anna abwabas samai maftuhatun fi hadzal waqt. Ya, jadi
Rasulullah mengerjakan sholat ini adalah sholat yang menjadikan ataupun sholat yang dikerjakan pada waktu pintu-pintu langit itu terbuka. Kemudian Rasulullah suka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau itu dicatat oleh malaikat, kemudian dibawa oleh malaikat ke langit ketujuh. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada faidah bahwasanya para sahabat itu tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur itu dengan cara berjamaah, tetap dikerjakan dengan cara sendiri-sendiri meskipun modelnya sama dengan model sholat asar ataupun sholat zuhur begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang bisa kami sampaikan. Jadi ini sepertinya model sholat sunnah baru sebelum sholat zuhur ketika matahari mulai tergelincir, ya. 4 rakaat, kemudian 2 tasyahud, kemudian 1 salam, dan tidak dikerjakan secara berjamaah, tetap dikerjakan sendiri-sendiri karena statusnya adalah status sholat sunnah. Begitu beda dengan sholat tarawih, begitu meskipun sholat sunnah maka diperbolehkan untuk dikerjakan berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.